Bu Fitri. Waalaikumsalam, Fadila. Sedang sibuk tidak ini? Ya Bu, sedang longgar ini Bu. Ya, Gimana? terima kasih. Alhamdulillah kalau tidak sedang sibuk. Ya sesuai dengan jadwal kan kita akan melakukan supervisi akademik. Nah sebelum kita melakukan itu ada beberapa yang akan saya sampaikan. Untuk supervisi akademik kita itu nanti akan ada 3 fase. Yang pertama nanti ada pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Nah ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu Fitri nggih. Ya, Bu. Sudah siap ini Bu Fitri? Insyaallah siap. Siap. Oke. Nanti rencananya yang akan kita masuki kelasnya untuk observasi kelas berapa Bu Fitri? Oh ya, untuk hari Selasa ya Bu ya, itu kelas 11 tata busana. Oh hari Ya, Selasa jam Selasa. keberapa itu nanti ya? Itu nanti sekitar jam 1-2 Bu. Oh jam 1.2 ya. Oke jam 1.2 sekitar jam 9-an ya berarti ya? Jam 1-2 berarti ya. 8.30 Ya, ya? jam 8.30 oke. Kemudian nanti materinya rencananya materi apa? Materinya sudah mulai masuk ke materi teks eksposisi mengenai seni pertunjukan Jawa. Oh iya, eksposisi seni pertunjukan Ya, Jawa. Nanti tujuan pembelajarannya? Jadi tujuannya ada 2 Bu. Yang pertama itu murid bisa memahami isi dari teks eksposisi yang berbahasa Jawa pastinya mengenai seni pertunjukan Jawa. Kemudian yang kedua, anak itu bisa mengambil pesan moral atau pitutur luhur dan juga bisa merelevansikan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat seperti itu. Gitu, berarti akan menarik ke dalam kehidupan Ya, sehari-hari gitu ya, ya. tidak hanya teorinya saja gitu ya. Ya. Oke, kemudian dari itu tujuan itu nanti area apa yang ingin dikembangkan sama Area Bu yang Fitri? saya kembangkan kan kalau kita bahasa ada 4 ya Bu ya. Mm. Tapi ini lebih ke pertama membaca dulu Bu. Jadi anak kan kadang susah membaca ya, nggak Yeah. membaca. Jadi biar anak tuh mau membaca. Yang kedua setelah membaca nanti mereka tuh bisa berbicara atau Oh, mengutarakan apa yang Berbicara. mereka baca seperti itu. Itu yang bisa 2 itu dulu Bu. Jadi Iya. menulisnya belum tapi lebih ke membaca, memahami isi kemudian menyampaikan apa yang dibaca seperti itu. gitu gitu Iya. belajar berbicara gitu ya Bu Berbicara, Fitri iya. ya. Kemudian untuk sampai pada tujuan, kemudian dengan sampai pada area yang dikembangkan, strategi apa yang akan digunakan Ibu Fitri? Jadi nanti di sini saya akan menggunakan strategi itu kan Bu, saya kelompokkan dulu sih, saya kelompokkan sesuaikan, saya punya bacaan banyak Bu. Jadi juga sambil masuk ke pembacaan berdiferensiasi. Iya, Jadi iya, di situ bagus nanti ya. kan anak saya sediakan bermacam-macam teks eksposisi. Kemudian pilih saja yang suka wayang ke wayang, yang suka ketoprak ketoprak, jangan kepang. Jadi mereka akan membaca yang sesuai mereka minti dulu. Minat Berkelompok ya. kan di situ nanti setelah mereka membaca masing-masing, kemudian mereka langsung berdiskusi Bu, mendiskusikan isinya apa saja, terus nanti pesan moralnya apa, baru nanti secara berkelompok juga mereka presentasi, membicarakan atau menyampaikan apa yang dia baca. Jadi pakai ya berdiferensiasi tadi, kemudian biar mereka juga bisa kerja sama temannya kan, bisa sharing juga, misalkan nggak paham arti ini apa, bisa tanya dulu ke temen nih. Ya, berarti mereka kerja dulu sendiri seperti Iya, itu, kerja mandi kelompok dulu. dulu Iya, ya. iya. Berarti nanti yang akan digunakan berdiferensiasi konten ini ya Bu ya. Sebelum ke konten Iya, konten ya Bu konten ya, ya, konten jadi konten. materinya, kemudian nanti untuk produknya juga bisa berdiferensiasi. Jadi saya membebaskan aja, mereka mau nanti presentasi itu pakai PPT boleh, atau iya, mau iya, dibikin gambar-gambar, poster atau apa juga monggo, sesuka hati mereka saja. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fit. Berarti nanti medianya juga teks itu ya Bu ya? Medianya Yang teks, ya. Toprak, teks Betul, wayang gitu ya. kesenian Jawa. Ya disesuaikan sama minat anak Sesuai gitu dengan ya. Oh iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Oh iya, sebelum satu ini Bu Fit, kan tadi kan Bu Fitri mau menggunakan medianya adalah ketoprak, ada wayang itu kan Iya. sesuai minat. Nah, untuk mengetahui minat itu apa yang dilakukan Bu Fitri sebelumnya kan pasti kita untuk tahu itu kan ada prosesnya ya. Gitu. Jadi saya sediakan gambar sih Bu. Saya sediakan gambar dulu, sebelum ke itu kan ada gambar-gambar. Nanti tapi sebelum ada gambar juga saya jelasin dulu lewat video dulu. Ini loh pertunjukan wayang seperti ini. Singkat saja sih, pertunjukan toprak seperti ini, jantan seperti ini. Nah, sebagai anak Jawa kamu suka yang mana? Kan itu juga itu ya. Dan nanti silahkan dari saya sediakan gambar saya tempel di papan tulis dulu, gambar kamu saya tempel. Ya silakan bebas saja kamu maju berdiri di depan gambar yang kamu suka. Jadi itu iya untuk jadi tidak saya tanya langsung enggak, tapi saya sediakan gambar.
4 gambar itu sesuai dengan teksnya, silakan kalian maju ke depan papan tulis di depan gambar yang kamu suka. Jadi pengelompokannya seperti itu. Berarti pengelompokannya langsung ke situ Iya, ya. iya. Ya oke Bu Fitri, cukup untuk pertemuan kali ini ya Bu Fitri ya. Ya semoga nanti lancar dan Amin. luar biasa yang sudah direncanakan Bu Fitri. Semoga semuanya nanti berjalan dengan sesuai dengan rencana gitu ya. Kita akan ketemu lagi hari Di Selasa Selasa ya. Di Selasa jam kedua 3. Iya. Ya. 1 2 pas 2 3 itu ya. Tadi kelihatannya 21 23 Bu Fitri. Coba nanti dicek Ya, lagi ya. saya cek lagi ya jadwalnya. Gitu ya, nanti Saya kabarin kita jadi kabarin iya, gitu ya. iya. Ya terima kasih Bu Fitri Sama-sama, atas Bu. waktunya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai yang apa yang kita rencanakan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koncone. Nah, ngoten nggih. Bebas apa wae pokoke dialog sing apik. Nek ngalem itu sing apik to nggih. Ngalem niku nggih sing apik. Oke. Mbak Are. Ngalem sing apa? Ervina. Pripun? Bagus, Mbak lagi rapi, oke. Mbak Arvita. Nggih. Ngalem sinten? Iya. Oh ceria, ini anu ya nular gitu ya cerianya ya. Nah niku mangke tenggen sticky note niku ditulis jenenge dewi-dewi, nggih. Ditulis jenenge dewi-dewi. Sakit sing pundi jenenge dameke teng ngandhape mriki nggih sing ngandhape. Apotek kakak teng ngandhape Bang. Monggo. Yuk. Pengen ngerti Bu Fitri sing dirasake saiki koyo ngopo? Oh ya, kurang satu ya yang mutlak ya. Oh ya. Kata apapun. Yang ini, oh ada yang sedih sih, yang tersing sedih. Cobi, setunggal nggih. Mbak Vero, kayak kenapa pas sedih Mbak? Kangen ibu. Oh kangen ibu. Oke. Ibu kangen ibu ya. Ya. Ngeten. Sinten sing ajeng ngene ngaturke. Apa sih sing marake dino iki iso bersyukur? Enten? Oke, Mbak Asita. Kenapa Mbak? Yang membuat Mbak Asita hari ini bersyukur apa saja? Ibu, cerita ini saya hindari. Jadi pengetahuan ini, agar memahami untuk menelaah teks dari eksposisi. Kan mau ibu kan? Oke, ini kurang sama apa sih? Jadi seni pertunjukan Jawa ini disinauni lewat oke, layar. Nek foto sih, mungkin daerah kene biasanya nyebutnya jalan Emble, daerah kene nyebutnya jalan Kepang. Itu beda nih, beda itu cerita nih akeh. Nek wayang wong, sami kan wayang kulit, ceritone Ramayana untuk mah deretan. Tapi nek ketoprak, lututnya aku sakit, dari kehidupan dari lebih modern sih mesti di sekolah Jawa Timur, Reok Ponorogo, Laras, Suwasi, Laras. Jadi dibedakan nggih di poster, iklan, nih kok nggih. Leskannya ini ya. Untuk tadi 5, tapi kita fokus ke leskan ya. Informasi atau pengetahuan supaya orang yang membaca bisa memperoleh informasi dengan topogram. Jadi tujuannya mau nggak ngerti ya. Nanti nek bareng maca teks puisi jadi ngerti oh jebul ki wayang ngene iki to. Oh jebul jadilan kaya ngene. Jadi ada pengetahuan yang kamu dapatkan. Sing mau jadi ngerti. Ada. Niki pengertiane lajeng lah. Titian iku napa sih? Titian. Ciri-ciri. Enten kali mawon ciri-ciri. Dan terakhir definisi untuk pengertian. Ini pertama modal. Terus dan terakhir langkah-langkah metode atau cara pelaksanaan itu. Tapi ada semua ada langkah-langkahnya. Tapi jenisnya makanya nanti. Nah,
sebelum ke jenis ini dulu. Ini yang penting nanti yang harus kamu tahu. Ada 3, wonten 3. Tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat. Ya. Tesis itu berarti pernyataan pendapat penulis di bagian awal biasa nih tesis niku. Oke. Lanjut, argumentasi kuwi berarti paragraf selanjutnya isinya apa? Oh, jelaske luwih rinci ngenani tesis mau pernyataan pendapat terus mau dijelaske. Wis dawa. Berarti niku argumentasi. Nah, penegasan ulang pendapat niku biasanya enten terakhir ya, mengungkapkan lagi ya, menegaskan lagi apa yang menjadi pendapat dari penulis. Ada 3 ini, tesis, argumen, penegasan ulang. Geleng-geleng ya, dipahami dulu. Tesis berarti awalnya pendapat pertama kok gini bu, yang kedua dijelaskan panjang lebar, berarti itu argumentasi namanya karena menjelaskan. Kemudian terakhir itu ada penegasan, diungkapkan lagi jadi atau kesimpulan. Nah, berarti namanya penegasan ulang atau penguatan kembali. Atau nanti dicoba di patusi mas ini mengerti strukturnya lajeng. Nah ini kaidah iki yo nek pas mesti kan wonten temane. Lah makanya tema atau topik ya. Lah makanya sing dipendet niku topik tentang seni pertunjukan Jawa. Temanya niku mangke. Terus berupa fakta. Berarti niku ora napa jenenge kayak bayangan, ora terus apa hayalan, berarti fakta ngono. Nggih, itu berupa fakta. Jadi nek kayak rencana ngono ya belum berarti. Nggih. Ambil nafas, hembuskan lagi. Boleh sambil membayangkan kamu sudah ada di tepi pantai atau ada di sebuah pegunungan gitu ya, menikmati pemandangan. Bayangkan itu, apa relax ya, dinikmati santai sambil ya tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, nikmati dulu riff puncak gunung ya. Ambil nafas lagi. Seneng wayang, oke, geng. Ya oke, kok tak geleng-geleng lho nggih. Mau seneng apa kudu geleng-geleng, Mas. Aku lan seneng apa ya? Ya nggih sing mboten napa-napa, ya nek kurang lho. Berarti intine awas. Intine isih cepat karo gambare pun. Sampun? Oke, cobi. Sing seneng wayang berarti Mbak Ervina, Mbak Nisa, Mbak Arin, Mbak Ayu, Mbak Suci sama Mbak Atifa. Oke, sing seneng apa iki? Oke, ketoprak. Mbak Sri, Mbak Yeni, wingingi Mbak Putri Celia, Mbak Widya, Mbak Vero sama oke Mbak Laila. Sing seneng apa kayak? Oh, sandiwara. Oke. Mbak Mary, Mbak Widya, ketoprak. Wayang, si enten niki 5 soal atau 5 Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih, ya Allah masih. Oh iya, kemarin kita sudah melakukan pra usaha dan sekarang hari ini kita sampai pada pasca ya Bu Fitri ya, pasca observasi. Ya setelah kemarin sudah saya tonton video pembelajaran jenengan dan luar biasa semangatnya, kemudian metode yang digunakan juga sudah baik. Kemarin kan yang mau dikembangkan diferensiasi dan KSE ya, itu kalau saya lihat sudah oke lah. Diferensiasi sudah lihat di pembelajarannya, KSE nya juga sudah ya. Ini ngomong-ngomong bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi dengan KSE, bagaimana perasaannya begitu? Jadi perasaannya ya lega Bu, pastinya, dan yang pasti juga senang sih bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, sesuai dengan yang direncanakan karena sudah berjalan dengan sesuai dengan yang diceritakan Bu Fitri, senang gitu ya. Anak-anak bagaimana Bu? Anak-anak alhamdulillah
terlihat antusias dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Iya. Mereka aktif, kalau misalnya pas diskusi juga aktif, presentasi juga menanggapinya juga bagus seperti itu. Gitu. Berarti anak-anak juga oke ya, oke sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Oke. Apa menurut Bu Fitri itu kemarin pas melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi dan KSE itu apa sudah sesuai semua yang direncanakan atau mungkin ada beberapa yang menurut saya ini belum maksimal deh gitu. Itu ada Pastinya belum maksimal ya Bu ya, pasti menurut saya juga mungkin kalau dihitung dari skala ya Bu ya, saya itu masih berada di 8,5 lah, itu dari 1 sampai 10 ya. Karena ini Bu, saya ingin mengembangkan mereka itu bisa memahami isi dari cerita yang berbahasa Jawa. Nah, itu tuh kayak gini loh Bu, itu anak tuh belum bisa sepenuhnya memahami apa yang mereka baca ya karena apa ya, yang biasa mereka baca, yang biasa mereka temukan yang bahasa Indonesia, jadi mereka tuh lebih paham antara teks yang berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa, pasti lebih gampang paham yang bahasa Indonesia. Tapi walaupun seperti itu mereka tetap ini kok mau cari tahu ini artinya apa ya Bu, ya dengan bertanya kepada saya ya, dengan googling sendiri dari internet gitu. Tapi itu yang ingin saya kembangkan lagi, pokoknya anak itu bisa terbiasa lah membaca dan paham bacaan yang dibaca walaupun itu bahasa Jawa seperti itu yang menurut saya masih kurang ya Bu ya. Berarti untuk kemampuan membacanya itu skalanya masih 8,5 gitu ya. Betul. Nah ini nanti kira-kira Bu Fitri standarnya mau dinaikkan lagi ke angka berapa? Kalau bisa ya 9,5 ya, atau mungkin 10 ya Bu ya. Gitu ya. Itu perlu proses yang panjang. Jadi nanti saya ingin gini, ya saya biasakan untuk membaca atau menemui bacaan-bacaan yang menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Walaupun bahasa sendiri, tapi kalau ditampilkan dalam teks itu mereka masih bingung. Karena antara kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipakai di tulis sehari-hari sama bacaan kan beda. Ada kata yang mereka itu enggak terbiasa dipakai. Misalkan jumlah apa sih Bu? Nah, itu kadang kan belum tahu seperti itu. Apalagi ya, kemarin ada beberapa anak yang tanya, Bu ini artinya apa gitu. Padatan itu apa Bu lah? Itu yang bahasa Jawa tapi jarang mereka pakai. Jadi nanti mungkin lebih saya sering anak untuk membaca lah, saya beri teks atau mereka mencari sendiri tapi yang berbahasa Jawa seperti itu. Itu berarti untuk biar sampai ke standar 9,5 atau 10, Bu Fitri akan lebih sering-sering memberi teks bahasa Jawa gitu ya, dibawa di rumah, di kelas gitu kan, diceritakan kembali gitu Bu Fitri. Oh iya. Nah ini kira-kira mau dilaksanakan kapan ya Bu Fitri? Oke, ini kan karena sudah mulai masuk akhir ya Bu ya, jadi mungkin tahun ajaran baru, pastinya nantinya saya ingin bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi, pastinya diferensiasi dan juga KSE. Berarti untuk mencapai standar tadi ya nilai 9,5 sampai 10, tadi Bu Fitri ingin membiasakan anak membaca teks bahasa Jawa ya, memberi anak teks bahasa Jawa ke rumah, dibawa di kelas gitu ya Bu Fitri ya. Kemudian nanti akhirnya mereka bisa bercerita juga tentang isi teks itu dengan bahasa Jawa. Mau Bu Fitri nggih? Ya, jadi anak biar gampang juga memahami. Jadi nggak cuma bisa baca tapi juga paham, mengerti isinya. Iya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik sekali rencananya Bu Fitri. Ini rencananya mau dilaksanakan kapan Bu Fitri? Ini kan kita udah masuk semester akhir ya Bu ya, udah mau tes juga. Jadi mungkin di tahun ajaran baru nanti saya ingin bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi, memasukkan juga KSE dan juga diferensiasi seperti itu. Itu yang ingin saya lakukan di tahun ajaran baru nanti. Ajaran baru nggih. Ya, semoga apa yang kita rencanakan yang saya rencanakan Bu Fitri itu nanti harapannya Bu Fitri itu harus bisa sesuai dengan yang sudah dibuat ya Bu Fitri ya. Itu bisa berjalan dengan baik dan harapannya juga hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Gitu ya Bu Fitri ya. Ya, tetap semangat dan sukses Bu Fitri. Dan terima kasih atas waktunya ya Bu Fitri. Cukup sekian dari saya. Semoga di tahun ajaran baru kita bisa bertemu lagi dengan semangat ya, lebih oke. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.